bahwa mendidik itu hakikatnya seperti menanam pohon. Betul ya? Menanam pohon kita mulai dari akar yang kuat, batang yang kokoh, dan tentu saja sebaik-baiknya pohon adalah pohon yang berbuah. Selama ini fokus kita dalam dunia pendidikan awalnya lebih fokus kepada pendidikan karakter. Berikutnya bergeser kepada pendidikan kompetensi. Jadi kalau diibaratkan, karakter itu ibaratnya akar dari pohon itu yang harus kuat. Kompetensi itu diibaratkan sebagai batang pohon itu yang juga harus kokoh. Dan sekali lagi, setelah ada karakter, setelah ada kompetensi, kita akan masuk kepada fase yang disebut sebagai fase kontribusi. Ya, sebaik-baiknya pohon adalah pohon yang berbuah, dan sebaik-baiknya taman tentu saja adalah taman yang berbunga. Ya. Jadi izinkan kami ingin menyampaikan sedikit ya terkait dengan kajian dampak yang kalau kita lihat di sini awal dari diskusi kita sebetulnya dimulai dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di mana kita diperkenalkan pertama kali dengan suatu kebijakan Merdeka Belajar. Yang kita tahu sekarang kebijakan Merdeka Belajar bukan hanya kebijakan tapi telah menjadi sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang kalau kita lihat kami setiap tahun di sini memobilisasi lebih dari 300.000 mahasiswa ya, dan boleh dikatakan program MBKM kini telah menjadi program terbesar di Indonesia bahkan di dunia yang memobilisasi mahasiswa ke seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk MBKM. Dan kita tahu dari ke-8 indikator kinerja utama yang kemudian diperkenalkan, MBKM adalah salah satu kendaraan di mana kita bisa ya sekali kayuh 8 pulau terlampaui. Jadi kalau kita lihat upaya kita untuk membangun MBKM ini pada akhirnya juga akan membantu perguruan tinggi untuk mencapai 8 indikator. Apalagi kalau kita lihat sekarang kita juga sudah memahami tentang metode pembelajaran experiential learning. Kita semua sebenarnya juga sudah tahu betul bahwa pengalaman adalah guru paling berharga. Betul ya? Jadi experience is knowledge, the rest is only information. Begitu kata Albert Einstein. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, tugas perguruan tinggi di masa depan itu lebih kepada untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman seluas mungkin dari berbagai sumber, dari masyarakat. Adik-adik juga punya kesempatan untuk belajar dari kehidupan, belajar dari masyarakat lewat program MBKM ini. Dan tentu saja, boleh ke slide berikutnya. Saat ini kita melihat angka yang luar biasa sekali, lebih dari 300.000 mahasiswa telah dimobilisasi ya ke seluruh Indonesia untuk mengikuti program ini, dan juga lebih dari 600.000 mahasiswa juga setelah mengikuti program MBKM Mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas. Berikutnya, dan tentu saja kalau kita lihat di sini ya, dari kementerian sendiri telah memperkenalkan ya 6 program yang saya yakin adik-adik semua sudah familiar ya dengan ini ya. Ada program MSIB, yaitu mahasiswa bisa magang melakukan studi independen ya ke beberapa perusahaan. Lalu kemudian ada ISMA, ada kampus mengajar ya, sampai saat ini mahasiswanya sudah lebih dari 100.000 mahasiswa yang kita kirim ke sekolah-sekolah. Lalu berikutnya ada pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, dan juga praktisi mengajar. Jadi kalau kita selama ini di kampus tadinya hanya belajar untuk mencari ilmu gitu ya, dan pada akhirnya kita paham bahwa akhirnya yang menjadi buah dari ilmu itu adalah amalan. Betul ya adik-adik semua ya. Jadi apa yang kemudian kita lakukan lewat MBKM itu adalah bagian dari kontribusi kita untuk masyarakat melalui 6 program yang sudah dikelola oleh kementerian. Dan kami di bidang Research and Insight juga ingin memastikan bahwa setiap program dirancang dengan tujuan pembelajaran yang sudah jelas ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tujuan pembelajaran yang kami sebut sebagai kompetensi umum dan kompetensi khusus. Di mana kompetensi umum ini adalah kompetensi yang nantinya akan mendukung kompetensi adik-adik semua untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami menyebutnya sebagai employability skill. Di dalamnya ada kemampuan self-management, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, kemampuan kepemimpinan, career attitude, dan juga self-esteem. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang akan kita bangun untuk membuat
Anda lebih siap masuk ke dunia kerja. Dan berikutnya tentu saja kita lihat di setiap program kami juga sudah menentukan kompetensi khusus yang nantinya akan dicapai setelah adik-adik mengikuti program MBKM ini. Kalau kita lihat di sini misalnya ya, ISMA, salah satu tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa bisa menunjukkan kecerdasan budaya, cultural intelligence. Lalu kemudian mereka memiliki kemampuan juga untuk beradaptasi dan bertoleransi terhadap ketidakpastian atau ambiguity tolerance. Lalu kemudian di yang kampus mengajar, kita juga sudah menetapkan misalkan tujuan pembelajaran membuat mahasiswa lebih proaktif dalam mengambil tindakan, lebih peduli dengan lingkungan sosialnya atau social awareness. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap program MBKM. Selamat datang Pak Gugup. Mohon maaf, tadi memulai Pak. Ya. Berikutnya, ya, untuk MSIB sendiri, adik-adik mungkin sudah tahu ini salah satu program yang paling populer, paling banyak diminati. Ya, setiap tahunnya, setiap semester kita mengirimkan jumlah mahasiswa yang semakin banyak untuk bisa magang di industri. Ya, kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan top dunia, top nasional yang kemudian diajak bergabung dalam program ini. Karena tentu saja ini adalah kesempatan buat adik-adik semua ya untuk bisa mulai merasakan dunia kerja lebih awal nih ya melalui kegiatan magang ini. Dan kami melakukan kajian atas mahasiswa yang mengikuti program MSIB. Jadi kajian yang kami lakukan itu adalah survei kepada populasi seluruh peserta. Jadi setiap semester kami bisa mendapatkan data ya lebih dari mungkin 50.000 responden peserta yang mengikuti program MBKM ini ya, dan salah satunya MSIB. Yang menarik untuk kita bahas di sini ternyata program MSIB itu banyak juga diikuti oleh keluarga yang kurang mampu ya. Boleh ke slide berikutnya. Lebih dari 38% dari peserta MSIB itu adalah masuk ke keluarga yang kurang mampu. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, 57,64% dari mahasiswa penerima MSIB memiliki orang tua yang tidak pernah kuliah sebelumnya. Jadi adik-adik bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, mereka yang ikut program MSIB ini bukan hanya akan memberikan pengalaman untuk dia, tapi pengalaman yang akan mengubah hidup dia nantinya. Bukan hanya mengubah kehidupannya, tapi juga mengubah keluarganya. Ini yang kami kaji tentang adanya dampak mobilitas vertikal yang potensial untuk dialami mahasiswa setelah mengikuti program MSIB ini. Berikutnya, kami juga mengevaluasi dampak peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah mahasiswa mengikuti program MBKM. Kami menyebarkan survei itu sebelum mereka mengikuti program dan setelah mereka mengikuti program. Dan hasilnya bisa kita lihat di sini ya, seluruh kompetensi umum dan khusus yang memang sudah dilekatkan di program ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kompetensi self-esteem, kompetensi kepemimpinan, career attitude, work with other, thinking skill, communication, self-management, terbukti lebih baik peningkatan kompetensinya. Berikutnya adalah program Kampus Mengajar. Ini salah satu program favorit saya ini ya, karena program ini berdasarkan kajian kami menjadi program yang dampak sosialnya paling besar. Bukan cuma paling besar, tapi paling luas. Karena ini punya banyak dampak untuk berbagai stakeholder, multifaset, multidimensions, dan tentu saja banyak multi yang lain. Ya. Dan salah satu yang menarik dari kajian Kampus Mengajar ini adalah nilai kebermanfaatan program KM itu hampir 2 kali lipat dari anggarannya. Boleh kita ke slide berikutnya. Jadi ternyata adik-adik yang kita kirimkan ke sekolah, ini mereka bukan hanya membantu sekolah itu untuk meningkatkan atau menambah ya literasi dan numerasi dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya. Tapi ternyata berdasarkan survei yang kami kirimkan kepada guru pamong ya, kita bisa melihat ada peningkatan kompetensi yang dialami oleh guru itu. Ya, misalkan kompetensi pemahaman mereka terkait dengan SDGs, kompetensi terkait dengan digitalisasi, teknologi informasi, penggunaan Microsoft Office, desain grafis,
Yang ini kemudian kami coba kuantifikasi dengan SROI, Social Return on Investment, didapat angka nilai kebermanfaatan program ini itu lebih dari 278 miliar. Ya. Artinya apa? Program MBKM tidak hanya memberikan dampak untuk mahasiswa, untuk sekarang dan jangka panjang, tapi yang ingin kami juga tangkap di sini adalah ada dampak kelembagaan. Bahwa adik-adik di sini menjadi bagian ya transformasi pendidikan tinggi itu ya bukan hanya bisa membuat adik-adik itu lebih adaptif ya terhadap perubahan lingkungan yang tidak pasti, tapi yang lebih penting adalah memberi kemampuan transformatif ya. Bukan cuma adaptif terhadap perubahan, tapi kemampuan juga untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Dan ini yang kemudian kami ukur melalui kajian SROI yang kami lakukan. Berikutnya, kalau kita lihat dari peningkatan kompetensi program KM ini ya. Kalau tadi kita lihat kemampuan self-management, kemampuan komunikasi dari MSIB itu naik ya. Setelah mengikuti program KM, adik-adik ini ternyata memiliki kepekaan sosial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Social awareness. Mereka juga memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Ya. Jadi bayangkan apabila ya pemimpin-pemimpin kita nanti ya setelah mengikuti program ini, kami berharap ya kita akan mencetak lebih banyak lagi pemimpin yang peduli dengan lingkungan sosialnya. Socially responsible leader. Itu salah satu dampak yang kami harapkan akan lahir dari program ini. Dan saat ini kami sudah menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terkait dengan kepedulian mahasiswa ya setelah mereka mengikuti program kampus mengajar. Berikutnya, ISMA. Wah, ini ISMA pasti favoritnya adik-adik semua ya. Ya, jadi sampai saat ini kami telah mengirimkan lebih dari 1.985 mahasiswa ke seluruh dunia merasakan belajar di kampus-kampus terbaik ya di dunia, di Boston University, di Penn, University of Pennsylvania, lalu kemudian di Coventry University, SMU. Bagi sebagian adik-adik yang belum pernah merasakan keluar negeri, tentu saja ini suatu pengalaman yang luar biasa. Karena mereka bukan hanya kemudian punya pengalaman merasakan yang lebih jauh ya, tapi mereka juga bisa terbang lebih tinggi. Ya. Horizon mereka menjadi semakin luas. Ketika horizonnya itu semakin luas, maka cakrawala mereka, cara pandang mereka jadi menjadi tanpa batas. Dan ini tentu saja yang kami harapkan dari kepesertaan program ISMA ini. Kita mengharapkan juga nanti adik-adik akan memiliki cakrawala pandangan yang juga tanpa batas. Karena mau tidak mau kita harus mengakui ya, banyak sekali permasalahan yang ada di sekitar kita tidak bisa ini hanya diselesaikan dengan perspektif lokal. Kita perlu perspektif global. Karena sekarang isunya juga isu global. Global pandemi, global money laundering, global terrorism, global, banyak sekali yang global. Itulah sebabnya kami sedang mempersiapkan program ISMA ini untuk mempersiapkan adik-adik yang siap dengan kompetensi global. Baik, berikutnya yang bisa kita lihat banyak dari peserta ISMA ini ya, tentu saja mereka memiliki self value yang lebih baik ya, ekspektasi gaji mereka lebih tinggi ya, dan bahkan dari kajian tahun lalu ya, kita mencoba mengukur rata-rata yang mengikuti program ISMA ya, gajinya itu jauh lebih tinggi ya, hampir 2-3 kali lipat dibanding rata-rata nasional. Ya, ini salah satu hal yang kemudian bisa kita lihat menjadi salah satu dampak dari program ISMA ini. Berikutnya, ini kami akan menunjukkan tentang persebaran ya. Jadi memang saat ini banyak peserta ISMA ini yang masih terpusat di Pulau Jawa, tapi kami mendengar banyak sekali masukan dari banyak sekali universitas di Indonesia Timur ya. Untuk tahun depan kami akan meningkatkan lagi ya program ISMA co-funding dan juga ISMA afirmasi ya, di mana nantinya kita berharap lebih banyak lagi mahasiswa yang kurang mampu terutama dari Indonesia Timur juga bisa berpartisipasi dalam program ini. Berikutnya ya, kalau kita lihat di sini ya, peningkatan komunikasi, peningkatan kematangan emosi itu juga kalau kita lihat menjadi salah satu dampak yang kita lihat naik cukup signifikan. Jadi dibandingkan dengan program-program yang lain, kami bisa mengatakan bahwa ISMA ini adalah salah satu program yang memiliki dampak peningkatan kompetensi yang paling baik. Ya.
Jadi ini salah satu program yang tentu saja mudah-mudahan ke depan akan bertambah ya kuotanya, supaya kita semua bisa lebih banyak mengirim mahasiswa untuk mengikuti program ini. Berikutnya adalah program pertukaran mahasiswa merdeka. Kalau tadi adik-adik ya dipersiapkan ya punya wawasan global ya. Kalau di program ini tentu saja kami sedang mempersiapkan adik-adik semua menjadi pemimpin yang punya wawasan kebinekaan. Ya, kecintaan terhadap tanah air, peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan kalau kita lihat di sini juga peningkatan jumlah mahasiswa PMM itu semakin meningkat. Ya, slide berikutnya kita bisa melihat salah satu capaian kompetensi yang ingin diukur dari program PMM ini adalah yang disebut sebagai system thinking. Karena adik-adik itu bukan hanya nanti dia belajar di tempat yang baru, tapi dia akan belajar disiplin yang baru. Ya, jadi bukan hanya kemampuan kompetensi multidisiplin, tapi juga transdisciplinary. Ya, berpikir sistem, tidak lagi terkotak-kotak berdasarkan program studinya, ya, tapi kemampuan bagi dia untuk berpikir secara sistem, kemampuan dia dalam mensintesis, ya, menggabungkan banyak sudut pandang, kemampuan dia dalam menggabungkan berbagai perspektif ya untuk bisa memberikan suatu hal yang baru nantinya. Dan kalau kita lihat di sini ya, boleh ke slide berikutnya. Kita melihat di sini adik-adik dari berbagai Nusantara, penjuru Nusantara ini mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan perguruan tinggi di Jawa. Ya, kita beruntung ya, bersyukur adik-adik punya kampus yang megah ya di Udinus ini ya. Tapi banyak teman-teman kita mungkin di Maluku, di Nusa Tenggara Timur ya, yang mereka senang sekali mendapatkan kesempatan ya, walaupun cuma sebentar bisa merasakan berkuliah di Pulau Jawa. Banyak di antaranya bahkan baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali mereka keluar provinsi. Dan tentu saja ini yang kemudian kami lihat di sini adalah mereka nantinya akan memiliki kemampuan kolaborasi, kemampuan kerjasama yang lebih baik lagi, terutama dengan teman-teman dari etnis yang berbeda. Ini yang kami ingin dapatkan dari pelaksanaan program ini. Next. Ya, kalau kita lihat di sini peningkatannya pun juga kurang lebih sama. Ada peningkatan dari sisi kepemimpinan, kapasitas berpikir yang kalau kita lihat menjadi salah satu dampak ya dengan adanya program PMM ini. Berikutnya. Wira Usaha Merdeka. Ya, ini lagi-lagi juga menjadi salah satu program favorit ya. Sebelumnya kita menunjuk ya 17 perguruan tinggi yang kemudian menjadi tuan rumah ya program ini. Lebih dari 15.000 mahasiswa akan dikirimkan ke kampus-kampus terbaik di Indonesia untuk belajar tentang kewirausahaan. Dan ternyata apa? Bukan hanya kemampuan kewirausahaan mereka yang meningkat, entrepreneurial skill, tapi juga tidak langsung adik-adik ini ikut membantu UMKM setempat. Jadi ini adalah cara langsung kami ya untuk bisa berdampak ya kepada lingkungan sekitar di tempat kampus penempatan ini. Adik-adik bisa langsung berinteraksi, adik-adik bisa langsung belajar ya dari banyak entrepreneur yang ada di setiap penempatan kampus ini. Ya, ini salah satu dampak yang kemudian kita ukur. Jadi karena kita tahu bahwa entrepreneurship itu adalah mindset begitu ya, tidak bisa cukup hanya knowledge, sehingga kesempatan mereka untuk terjun langsung, kesempatan mereka untuk belajar dari role model, dari founder itu menjadi kesempatan yang paling berharga sekali yang dirasakan oleh adik-adik yang mengikuti program ini. Berikutnya. Praktisi mengajar. Ya, tadi kita cerita tentang magang di industri. Tentunya idealnya ya, adik-adik juga punya pengalaman nih untuk bisa magang di industri, di perusahaan. Nah, tapi sayangnya kan kapasitas kita terbatas. Ya, anggaran kita juga terbatas. Sehingga kemudian ya sudah, kalau kita tidak bisa mengirim mahasiswa itu ke industri, gimana kalau industrian yang kemudian dikirimkan ke kampus? Hadirlah praktisi mengajar. Melalui program praktisi mengajar ini ya, adik-adik bisa belajar tentang pembelajaran berbasis kasus atau case based learning, project based learning, pembelajaran berbasis project. Yang tentu saja kalau di IKU ini akan membantu pencapaian universitas untuk pencapaian IKU 7 ya, dan juga IKU 4 ya.
Jadi apa yang ingin kita dapatkan dari program praktisi mengajar ini, mereka akan kita minta berkolaborasi dengan setiap dosen. Jadi ini adalah peluang link and match juga antara dosen dengan praktisi. Mahasiswa yang tadinya belajar konsep dari dosen, kali ini mereka mendapatkan kesempatan juga untuk bagaimana konsep tersebut bisa dikontekstualisasi. Ya, jadi ada kontekstualisasi konsep dan ada konseptualisasi konteks. Ini yang kemudian kita ingin dapatkan dari program praktisi mengajar ini. Dan dampak kelembagaan dari program ini sedang kami ukur, ya. Banyak sekali MOU, proyek-proyek yang kemudian bisa lahir dari adanya kerjasama kolaborasi ini, ya. Banyak di antara dosen yang mengajar mata kuliah bersama praktisi ini juga senang, dia bisa belajar banyak hal baru gitu ya. Dan bagi praktisi ini juga suatu kesempatan bagi mereka ya untuk bisa mengembalikan lagi ya, kalau kita lihat ya, membalas budi ya, kebaikan mereka, kebaikan kepada alma mater yang selama ini mungkin mereka dapatkan, mereka punya kesempatan untuk membalas itu ke alma mater tercinta. Baik, berikutnya adalah kita melihat di sini ya, adanya kolaborasi ini menjadi salah satu hal yang ingin kita dorong dengan adanya program praktisi mengajar ini. Karena tentu saja yang kalau kita lihat di sini ya, yang paling akan merasakan dampak manfaat dari program praktisi mengajar ini selain mahasiswa tentu saja adalah Bapak Ibu dosen ya, supaya mereka juga boleh ya punya perspektif, punya wawasan yang lebih aktual terhadap berbagai permasalahan yang ada di industri. Ya, terakhir ini ada beberapa pengalaman berkesan dari koordinator perguruan tinggi ya, yang kita lihat dari program praktisi mengajar ya. Tapi yang mungkin boleh disimpulkan, ini karena waktu saya sudah tidak banyak lagi, dikode terus dari tadi ya. Yang pasti perjalanan kita masih belum selesai ya. Bahkan di sini kalau kita lihat ya, di tahun 2024 ya, dari Mas Menteri tadi juga menyampaikan targetnya 1 juta mahasiswa harus bisa merasakan program MBKM. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita punya tantangan bersama untuk membuat MBKM ini menjadi suatu norma yang bisa diterima di seluruh perguruan tinggi. Ya karena kita semua percaya bahwa MBKM itu bukan cuma sekedar kebijakan, tapi gerakan, bukan sekedar gerakan, tapi gebrakan yang membangunkan kita semua untuk mengantarkan transformasi pendidikan tinggi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.